Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang oleh Tuhan hingga hari ini, dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia yang terus Engkau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini kami telah membaca firman Tuhan dan kami rindu untuk merenungkannya. Karena itu bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, kekuatan, damai sejahtera di dalam merenungkan firman-Mu ini. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu berkatilah kami semuanya Tuhan. Inilah jam pemberitaan firman-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada minggu ini yaitu tujuan pengajaran dan nasihat Tuhan. Sementara tema kita di bulan Mei, didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah Amsal Raja Salomo. Kita sudah tahu siapakah Raja Salomo. Dia adalah salah satu raja Israel yang terbesar pada zamannya, karena dia adalah seorang raja yang berhikmat. Ketika dia menjadi raja, dia tidak meminta kekayaan dari Tuhan. Dia tidak meminta musuh-musuhnya ditaklukkan. Tetapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat. Dan kita tahu dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka dia menulis Amsal-Amsal yang banyak kita baca dalam kitab Amsal ini. Dan juga dia juga menulis pengkhotbah, dan ada banyak lagi yang ditulis oleh Raja Salomo ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari Amsal-Amsal Salomo ini? Kita tahu bahwa Raja Salomo sudah banyak mengalami pahit manis kehidupan. Itulah sebabnya dia bisa menyampaikan apa yang sudah dialaminya, agar Amsal-Amsal yang digubahnya ini itu menjadi penuntun, menjadi pengajaran, bahkan menjadi peringatan bagi setiap orang yang membaca Amsalnya, termasuk kita orang-orang percaya di zaman ini. Di dalam nats yang kita baca, kita akan melihat bagaimana dia menasehati para pembaca. Dia menasehati kita orang yang percaya agar memahami apakah tujuan setiap pengajaran, setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Kita akan melihat mulai dari ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku.
Sebenarnya pasal 7 ini berkaitan dengan pasal 6. Dan dia sangat berkaitan erat dengan mulai ayat 20 sampai dengan ayat 35. Sebelum pasal 7 ini, Salomo memberikan nasihat kepada anakku. Kita baca dalam ayat 20, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Begitu juga di dalam pasal 6 ayat 1, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu." Kemudian di dalam pasal 7 ayat 1, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku." Kepada siapa Salomo memberikan nasihat ini? Hai anakku. Dia berbicara kepada seorang laki-laki. Dia berbicara kepada seorang pemuda. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu memang pemuda secara tradisi bangsa Yahudi itu yang paling diunggulkan, itu yang paling dicondongkan di dalam setiap nasihat, di dalam setiap perintah, di dalam setiap peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi bukan artinya nanti bahwa nasihat ini hanya tertuju kepada laki-laki. Tetapi nasihat ini ditujukan kepada semua orang yang percaya, kepada semua yang membaca Amsal ini. Apa nasihatnya sebelum pasal 7? Itu adalah nasihat tentang perzinahan. Perzinahan yang dimaksudkan di sana Bapak Ibu, yang pertama adalah perzinahan secara jasmani. Dia mengingatkan, anakku, jangan engkau terjerat oleh perempuan-perempuan sundal, oleh perempuan-perempuan jalang yang licin bibirnya. Dan perzinahan yang dimaksudkan di situ juga adalah perzinahan karena bangsa Israel selalu membelakangi Tuhan. Mereka lebih memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih menyembah dewa-dewa dibandingkan takut akan Tuhan. Itulah perzinahan rohani. Dan Salomo sudah mengalami itu. Salomo mempunyai berapa istri, dan istri-istrinya itulah yang membawa hatinya membelakangi Tuhan. Dia sudah alami dan itu sia-sia. Maka sekarang dia memberikan nasihat agar setiap orang yang percaya berhati-hatilah dalam soal menduakan Tuhan, membelakangi Tuhan, menyembah berhala, dan juga di dalam soal ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Karena itu semua adalah perzinahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya agar anakku tadi yang dimaksudkannya, agar laki-laki tadi yang dimaksudkannya bisa terhindar dari godaan perzinahan ini? Maka itulah yang nasihatnya kepada kita. Yang pertama, berpeganglah dan simpanlah setiap perintah yang disampaikan kepada kita di dalam hati kita. Ayat 1, berpeganglah perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Itulah perlunya Bapak Ibu, setiap perintah yang diberikan kepada kita, setiap ajaran yang diberikan kepada kita, setiap teguran yang diberikan kepada kita, setiap nasihat yang diberikan kepada kita, jangan asal didengar.
masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau sebaliknya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi bagaimana? Peganglah. Dipegang itu digenggam, tidak boleh dilepaskan. Harus menjadi milik kita. Dan kita simpan di dalam hati. Kenapa harus di dalam hati? Supaya tidak hilang, tidak dicuri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka ini penting sekali. Bagaimana kita juga sekarang sebagai orang-orang yang percaya, setiap perintah yang diberikan kepada kita, setiap ajaran yang diberikan kepada kita, setiap nasihat yang diberikan kepada kita, betul-betul kita ambil menjadi milik kita. Kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, barulah kita terbebas, terhindari dari godaan yang dimaksudkannya tadi di pasal sebelumnya. Inilah pegangan kita Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi pemuda-pemudi, apalagi remaja-remaja, setiap diberikan perintah, setiap diberikan nasihat, setiap diberikan pengajaran, jangan pernah menutup telinga kita. Tetapi dengarlah, peganglah, dan simpanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini juga kita bisa melihat seberapa banyak kita mendengar nasihat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Seberapa kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Seberapa teguhnya kita memegangnya dan seberapa banyak kita menyimpannya dalam hati kita dan melakukannya. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Kadang-kala kita hanya mendengar, lalu kita lepas, tidak kita simpan. Akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita selalu kembali kepada dosa kita. Kita selalu kembali ke jalan yang salah. Padahal kita sudah mendengar. Tapi karena mendengar saja, tidak memegang, tidak menyimpan, maka tidak bisa melakukan. Seperti setiap minggu kita mendengar firman Tuhan di gereja, kita lagi mendengarnya di PA nanti sore. Tapi dalam hidup kita masih iri hati, kita masih membenci, kita masih mendendam, kita sulit melepaskan kesalahan orang lain, kita masih menipu, kita masih berzina, kita masih berselingkuh. Itu artinya apa? Hanya mendengar nasihat, hanya mendengar perintah, tidak memegang dan juga tidak menyimpan. Kita bisa evaluasi diri, seperti apakah kita selama ini. Kedua, kita melihat dalam ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Yang kedua, Salomo meminta setiap pembaca Amsal ini, atau meminta kita orang yang percaya, agar setiap perintah, agar setiap ajaran yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita, tidak berlalu begitu saja, tetapi kita simpan seperti biji mata. Kenapa harus disimpan? Kenapa harus dipegang seperti biji mata? Yang pertama Bapak Ibu, mata ini sangat berharga dalam tubuh. Sering dikatakan orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya mata. Mata ini
sangat berharga. Apalagi biji matanya, itu sangat berharga. Setiap orang selalu melindungi matanya. Setiap orang selalu berusaha agar matanya baik sampai dia usia 90 tahun. Kenapa? Karena biji mata itu, karena mata ini sangat berharga. Maka ketika dia menyatakan, simpanlah perintahku, simpanlah ajaranku seperti biji mata, itu artinya apa? Bahwa perintah ini, ajaran ini, nasihat ini adalah yang berharga, yang harus kita miliki. Kita jangan meremehkannya, kita jangan mengabaikannya, tetapi kita menjadikan ini berharga bagiku, agar saya tidak salah jalan. Ini berharga bagiku, agar jalan saya tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ini berharga bagiku, agar saya bisa mawas diri. Ini berharga bagiku, agar saya hati-hati di dalam bertindak. Tetapi ketika kita tidak menganggap ajaran itu, menganggap perintah itu tidak berharga, makanya kalau dalam bahasa daerah Nias sering kita dengar WWM. Apa artinya itu? Wae mada. Itu yang terjadi ketika kita tidak menganggap ajaran itu sebagai sesuatu yang berharga. Seperti kalau kita menasihati anak-anak kita di rumah. Ketika nasihat kita diabaikan, mereka menutup telinga kita. Mereka menutup telinga mereka. Apa yang terjadi? Lama ni keda wawang mana ba mama. Atagi edanya ba ebato. Ini orang-orang yang tidak menganggap nasihat itu berharga. Ini orang-orang yang tidak menganggap perintah itu berharga. Tetapi orang yang percaya, yang menganggap perintah, nasihat, ajaran itu berharga, dia akan menyimpannya, menjadikannya miliknya seutuhnya. Dan apakah kita seperti itu? Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Ada di dalam Injil Matius. Mata ini adalah terang, cahaya. Kalau tidak ada mata, semuanya gelap. Coba kalau kita tutup mata, semuanya gelap. Tapi ketika kita membuka mata kita karena ada biji mata yang berharga, barulah nampak terang, barulah nampak indah. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Pengajaran ini, nasihat ini adalah cahaya, pelita yang menuntun kita di dalam menjalani hidup ini agar menyenangkan hati Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 6 ayat 23 yang menjadi ayat hafalan kita nanti. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Makanya harus kita simpan seperti biji mata. Karena ternyata Bapak Ibu, baik perintah, baik ajaran, baik teguran itu akan membawa kita memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tuntun kita agar berjalan di dalam kebenaran. Dia tuntun kita agar berjalan di dalam keadilan. Dia tuntun kita agar berjalan di jalan ketaatan. Tidak pernah ada perintah atau ajaran dari orang-orang percaya
yang menyesatkan orang percaya lainnya. Tetapi pada dasarnya semua perintah, ajaran, teguran yang berasal dari orang percaya itu akan menuntun kita menjadi lebih baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penting sekali bagi kita memegang perintah ataupun ajaran, ataupun nasihat, ataupun teguran yang diberikan kepada kita. Berarti termasuk ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita diajar apa, kita ditegur apa, kita diperintahkan apa. Ketika kita mendengar itu, maka kita pegang, kita simpan, karena dia akan menuntun kita ke jalan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga memiliki ini. Agar selama kita hidup di dunia ini, kita berjalan di jalan yang benar. Kita berjalan menyenangkan hati Tuhan, sampai Dia panggil kita kembali, kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Dan semua ini bisa kita lakukan ketika kita menyimpan setiap perintah, setiap ajaran, setiap teguran yang diberikan kepada kita seperti biji mata. Yang ketiga, ayat 3, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Kenapa dia katakan tambatkanlah semuanya itu pada jarimu? Pengajaran ini, nasihat ini dianggap seperti cincin yang disematkan di setiap jari kita. Kenapa? Jari ini pasti setiap hari selalu kita lihat. Ketika kita bekerja, kita akan melihat jari kita. Ketika kita melakukan apa-apa, semuanya berhubungan dengan jari kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kemudian dia mengatakan, tulislah itu pada loh hatimu. Bagaimana ajaran itu ada di dalam hati kita. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ini berbicara agar setiap perintah atau ajaran itu selalu diingat-ingat setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Artinya setiap hari itulah yang selalu kita ingat. Perintah dan ajaran yang diberikan kepada kita. Saya baru diajar kemarin minggu supaya sabar, maka hari ini saya harus sabar. Atau pagi ini kita baru belajar agar bisa memaafkan, maka hari ini saya belajar untuk memaafkan. Setiap ajaran, setiap perintah yang diberikan kepada kita, itulah yang kita ingat-ingat. Tapi kadangkala Bapak Ibu, sulit kita mengingat-ingat ini. Karena kadangkala yang lebih kita ingat adalah hobi kita, harta kita, utang kita, apalagi uang sekolah anak-anak kita. Kadangkala itu yang lebih mudah kita ingat. Tapi hari ini kita diingatkan apa yang paling utama yang selalu kita ingat-ingat, atau kita kalau dalam bahasa daerah lamane menetafatou, setiap hari, sepanjang hari, sepanjang hidup. Betulkah nasihat-nasihat ini? Ketika kita duduk semeja makan dengan anak-anak, apa yang kita perbincangkan Bapak Ibu dengan mereka? Kadangkala sekarang kurang sekali waktu keluarga untuk bercengkrama dengan anak-anak. Kurang waktu orang tua menasihati anak-anak. Kalau dulu kita setiap makan itu semua harus sama. Selesai makan, dengarkan dulu nasihat orang tua. Sekarang kadangkala tidak ada lagi waktu berkumpul keluarga. Satu-satu mau makan silakan, mau tidur juga silakan, mau pergi juga silakan. Harus ada waktu kita untuk mengajar anak-anak, agar kita ingat-ingat, mereka juga ingat-ingat.
Apalagi sekarang Bapak Ibu, tantangan zaman kepada anak-anak, kepada remaja, kepada pemuda sangat besar. Kalau kita mulai sekarang tidak menasehati, tidak mengajar, tidak menegur anak-anak kita, maka bisa kita bayangkan jadi apakah generasi kita kelak. Karena itu ajaran, nasihat, teguran itu haruslah diingat-ingat, diperbincangkan, dibicarakan, disampaikan, diteruskan. Entahkah kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, agar itu juga yang mereka ingat. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada tanggung jawab ini. Sebagai orang tua, bagaimana kita mengajar mereka agar yang ada dalam hati mereka, agar itu yang mereka ingat adalah ajaran-ajaran yang benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ayat 4. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Jadi bagaimana Salomo menginginkan setiap ajaran itu, teguran itu, perintah itu dekat sekali dengan kita. Dia katakan di sini, kita katakan engkaulah saudaraku, engkaulah sanakku. Ini berbicara hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat. Artinya setiap ajaran dan nasihat itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Karena ajaran dan nasihat itu adalah saudara kita, sanak kita yang tidak bisa kita lepaskan. Dan masalahnya sekarang, betulkah seperti itu? Benarkah itu yang ada dalam hati kita? Ajaran-ajaran yang benar, teguran-teguran yang membawa kita ke jalan yang lebih baik, teguran-teguran yang membawa kita kepada pembaharuan. Benarkah itu yang ada di dalam hati kita ini? Mari Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan ini. Maka kita baca ayat 5. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Itulah sebabnya pasal 7 ini tadi berhubungan dengan pasal 6. Karena tujuan Salomo agar setiap orang yang percaya dijaga dari godaan-godaan perzinahan, baik perzinahan rohani terhadap Tuhan dan juga perzinahan secara jasmani. Mari Bapak Ibu kita pegang setiap ajaran yang diberikan kepada kita. Kita simpan setiap teguran, setiap nasihat yang diberikan kepada kita seperti biji mata, sehingga itulah yang menjaga setiap langkah-langkah kita ketika kita melangkah setiap hari dalam kehidupan ini. Ayat hafalan pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita sama-sama 3 ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu agar setiap kami mendengarkan setiap perintah, setiap ajaran, setiap nasihat, setiap teguran yang diberikan kepada kami, karena semuanya itu akan menuntun kami ke jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tolong kami agar menyimpan semua yang diajarkan kepada kami seperti biji mata yang berharga. Karena itu bantu kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ajaran itulah, perintah itulah, nasihat itulah yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami di sepanjang hidup kami di dunia ini, sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang indah
bagimu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.